Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Dan yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 383 Baru dan Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir di tempat ini. Pada hari ini akan dilaksanakan diseminasi budaya positif oleh teman guru kita yang sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11. Adapun susunan acara pada hari ini pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala UPTD SDN Negeri 83 Baru, Ibu Munira SPD SDGR. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru, atas perhatian program guru penggerak angkatan 11. Program ini sungguh bermanfaat dalam menambah kecakapan guru dan menciptakan ekosistem yang sehat dan bertumbuh untuk sekolah. Berharap kegiatan seperti ini dapat sering diadakan untuk menyebabkan kemanfaatan demi kelanjutan calon guru penggerak. Iya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus dengan calon guru penggerak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala UPTD SD Negeri 83 Baru. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada penyaji untuk memaparkan materinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini, dan tak pula kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan ruang kepada kami untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah PTD SDN 83 Baru ini. Lalu kemudian perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru pada Wartiman SPD, dan kali ini untuk 60 menit ke depan saya akan mendiseminasikan budaya positif yang berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pelajaran, sama-sama kita belajar berdiskusi yang bisa mendatangkan kebermanfaatan ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini konsep inti budaya positif yang kita akan bahas bersama itu nanti ada 6 poin, yang dimana 6 poin tersebut adalah yang pertama disiplin positif, terus yang kedua adalah teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi keenam ini saling berkaitan satu sama lain dan akan menjadi topik pembicaraan atau topik pembahasan kita sama-sama nantinya. Jadi ini tadi konsep-konsep intinya ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini dicanangkan untuk dilaksanakan di sekolah supaya budaya atau kebiasaan positif ya yang akan menimbulkan keyakinan sehingga di sekolah itu tercipta disiplin yang baik untuk setiap murid dan guru juga. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi memang ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, yang dimana nilai-nilai kebajikan itu dianggap penting dan dijadikan sebagai bentuk dari disiplin positif. Lalu selanjutnya adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini betul-betul berasal dari dalam diri kita, yang dimana kita memperlihatkan perilaku kita yang menunjukkan hal yang positif sehingga perilaku kita itu betul-betul baik. Begitu pula kita kepada murid kita, itulah yang kita mau budayakan kepada murid kita. Apalagi kita adalah seorang guru, kita digugu dan ditiru, jadi menjadi contoh untuk murid-murid untuk selalu menampilkan kepribadian yang mantap. Ya, selanjutnya adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud dari stimulus respon ini adalah dimana kalau kita memberikan tindakan pasti akan ada balasan dari murid kita. Jadi semuanya itu dari luar. Contoh kemudian seperti ini, realitas kita sama. Kalau teori kontrol yang datangnya memang motivasi dalam diri, itu realitasnya itu kita sebenarnya berbeda-beda. Nah, kita itu tidak sama. Nah, lalu selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal yang kalau di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi tiap orang itu melihat suatu permasalahan, sesuatu hal tidak selalu sama. Semuanya pasti ada perbedaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ini juga terkait bahwa kalau kita mengajar kepada murid-murid, semua pandangan tiap murid itu pasti berbeda-beda sesuai dengan caranya mereka masing-masing. Terus selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Dan di sini teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan di sini menggambarkan bahwa murid atau kita tidak bisa berubah tanpa adanya kesadaran dalam diri kita. Jadi kalau ada murid kita yang mungkin nakal, itu tidak akan bisa berubah tanpa ada dorongan dari dalam diri dia. Jadi terkadang ada murid kita yang memang nakal pada saat ini atau kurang disiplin. Nah, itu bukan menjadi tolak ukur ke depan dia akan seperti itu terus. Jadi bisa saja dia akan mengubah dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dan di sini tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Nah, territorial control kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang dan kalah. Territorial control menang, berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini betul-betul di territorial control ini kita akan mengaplikasikan territorial control ini sebagai pedoman kita, ya. Dan di sini selanjutnya penjelasan lanjut tentang disiplin positif, yang dimana merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau kita baca seksama di sini Bapak Ibu sekalian, sogokan, ancaman maupun hukuman itu sesuatu yang datangnya dari luar. Pasti anak-anak suka sogokan atau hadiah, takut dengan ancaman, dan tidak mau diberikan hukuman. Jadi semua orang pasti seperti itu, bukan cuma anak kecil, sampai orang besar, kakek-kakek juga seperti itu. Nah, namun kalau disiplin positif ini itu betul-betul adalah sesuatu sikap atau disiplin yang betul-betul datangnya itu dalam diri. Ya, jadi ada betul pinter atau motivasi dalam dirinya untuk selalu berbuat yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah di sini Bapak Ibu bisa lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi pemerintah kita mencanangkan tentang nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana nilai kebajikan itu adalah disebut profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri. Selanjutnya kebenaran global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi keenam ini adalah dimaksud sebagai 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah tujuan karakter yang mau kita capai untuk murid-murid kita, di mana murid itu bisa dia beriman kepada Tuhan dan bertakwa dan berakhlak mulia, memiliki sifat yang baik. Maksud dari mandiri adalah murid itu bisa belajar, ya, mengembangkan dirinya, mampu mengerjakan tugasnya atau permasalahannya secara mandiri. Lalu berkepentingan global, di mana murid-murid kita mampu mencintai budayanya dan berkelompok, berkolaborasi, dan bergotong royong. Ini terkait tentang saling bekerja sama, berkolaborasi antar sesama. Dan selanjutnya adalah kreatif, di mana teman-teman bisa lihat kreatif ini berarti berhubungan bagaimana murid bisa menciptakan sesuatu, bisa melakukan sesuatu dengan baik, melakukan yang kreatif, ya, dan inovatif. Dan bernalar kritis, di mana memang sekarang karena perkembangan teknologi, murid-murid itu banyak informasi-informasi dari luar yang datang. Nah, inilah di mana murid-murid bisa menyaring informasi tersebut dengan keterampilan dia, yaitu bernalar kritis. Oke, lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dan sudah dijelaskan tadi bahwa motivasi perilaku manusia itu sudah pasti adalah selalu atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi semua orang yang ada di sini pasti mau selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitupun apalagi di murid-murid kita. Lalu orang pasti atau murid-murid kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, ya. Semua orang butuh diberikan hadiah, semua orang butuh diberikan penghargaan supaya bisa melakukan sesuatu. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dari 3 hal ini kira-kira
yang mana termasuk motivasi dari luar dari 3 ini? Coba tebak. Dari 3 ini, yang mana termasuk motivasi dari luar? Ya. Yang kedua, yang pertama, kedua dan pertama. Nah, betul. Jadi kedua dan yang pertama ini termasuk motivasi eksternal, karena yang bisa memberikan hukuman kepada kita adalah orang lain. Ya, pasti kita selalu tidak nyaman dengan orang lain. Misalkan tidak enak pasangan itu karena tidak pergi di acara pengantinnya. Nah, selain itu kan ketidaknyamanan, pasti dia selalu menghindari hal seperti itu, tidak ikut ke murid juga seperti itu. Misalnya sudah pernah kasihkan uang belanja, apa jadi saya muka kasih juga, jadi itu ketidaknyamanan, dan dia tidak mau dihukum sama gurunya, dan dia selalu mau diberikan jempol, mau dikasih tepuk tangan atau dikasih hadiah oleh orang lain atau gurunya. Nah, di sebelah sini ini yang kita harapkan ke murid-murid kita, di mana kita menginginkan murid kita tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang dimaksud motivasi dari internal, dan ini penting untuk kita kumpulkan bersama. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk berdiri dulu sejenak. Silakan berdiri. Ya, berdiri ini bukan untuk dihukum. Ya, jadi kita akan mencoba ice breaking. Ya. Kan saya suka yang laki-laki ini, jadi memang saya cari yang laki-laki ya. Jadi silakan kita akan melenturkan pinggang dan angkat otot kita bersama. Silakan ikuti gerakannya Bapak Ibu sekalian sebisa mungkin ya. Dan saya sarankan mengikuti gerakannya yang laki-laki ya. Iya, yang laki-laki yang ini. Ya. Jangan diputar-putar, pegang batu
Oke, terima kasih atas Bapak Ibu sekalian sudah melakukan gerakan ice breaking ini. Oke, kita lanjut lagi materi kita. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti pernah dengar, pernah melaksanakan, atau Bapak Ibu guru bahkan pernah terapkan kepada murid-muridnya sendiri. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman di sini tidak pernah atau tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar sekalian. Seperti itu. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, ini lain lagi ya. Ini sifatnya terencana, sudah disepakati antara guru dan murid, dan bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nanti kita lihat yang mana itu contoh dari konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini lain lagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini adalah murid itu memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa diterima lagi di kelompoknya dan menjadi atau karakternya menjadi lebih kuat. Nah, kalau dilihat hukuman ini tak akan pernah menyelesaikan masalah, ya. Kita cuma memberikan efek jerah kepada mereka dan kita kasih pukulan, bisa saja kita kata-katai, dan itu bisa menimbulkan dendam, dan itu bisa saja dia akan ingat terus. Bilang, oh itu mentok itu guru itu yang paling kejam gitu. Nah, saya juga pernah dihukum. Itu dihukumnya itu tidak terencana sama sekali. Jadi saya duduk tenang, saya itu dari dulu dari SD sampai SMP, SMA sampai sekarang itu orangnya tenang, duduk, belajar, rapikan buku. Terus tiba-tiba ada guruku datang, guru PKN namanya, guru PKN, nggak usah saya sebut namanya, yang penting SMP 1 ada kumisnya. Nah, ya, kalau ada kumisnya. Terus datang. Tidak tahu apa kena, langsung datang saja, murung mukanya. Di dalam itu teman-teman lagi duduk lagi kerja tugas, karena dia langsung panggil saya, itu deh yang di belakang bangku ketiga sini dulu. Dia langsung tampar saya keras-keras begini, langsung begini saya. Sebenarnya saya mau kau panggil sini, tapi sudah sampai sekarang saya ingat sekali itu. Dia tampar sebelah saya. Dia tampar keras. Ya, kenapa ya, Pak? Kenapa kau ketawa-ketawa saya? Tidak ada yang ketawa-ketawa, Pak. Saya tidak ketawa kan. Kalau orang zaman dulu kalau makin bicara makin dipukul, tahu jadi diam ki. Tidak. Ya. Kenapa ini datang guru ini ketawa-ketawa? Tidak ketawa. Dari ketawa saya dulu tenang kerja tugas. Dan itu sampai sekarang saya masih ingat dan tidak akan pernah saya lupakan. Karena masalahnya dari SD sampai SMA saya tidak pernah dihukum cuma itu saja. Dan paling ku ingat karena saya terkadang murid itu merasa ini bukan salah, saya tidak perlu dihukum begitu. Nah, itulah mengapa bisa jadi hukuman ini mendatangkan dendam atau traumatik. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dihukum juga, ya sama gurunya mungkin tidak ada salahnya langsung dihukum saja gitu. Nah, lebih lanjut, di sini ada kasus-kasus Bapak Ibu yang betul-betul kita harus perhatikan dan mungkin pernah kita laksanakan atau mungkin kita praktekkan ke murid-murid kita. Nah, ini kita harus berhati-hati karena betul-betul apalagi murid-murid sekarang itu beda dengan murid yang dulu. Ya, sekarang itu mereka melawan, anaknya melawan, orang tuanya melawan juga. Nah, bisa saja kita dilapor. Nah, di sini ada yang pertama adalah
waktu istirahat dipotong 10 menit karena mereka atau murid terlambat 10 menit masuk kelas. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini konsekuensi atau hukuman? Ya, itu konsekuensi. Nah, ada murid kita terlambat 10 menit kebetulan masuk kelas, mungkin habiskan dulu baksonya atau ladori, terlambat 10 menit. Nah, jadinya di jam istirahat nanti dia harus tinggal 10 menit lagi. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah terlambat di sekolah dan tidak ditahu apa yang sebenarnya ini anak di rumah atau mungkin bantu mamanya buat kacipong atau bagaimana. Sudah terlambat dikasih, disuruh lagi lari 2 keliling lapangan basket. Ini hukum atau konsekuensi? Nah, jelas hukuman ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus hati-hati karena kita tidak tahu betul apa sebenarnya di balik keterlambatan itu ya. Selanjutnya membersihkan air yang tumpah yang dibuatnya di lantai. Nah, bagaimana kalau ini Bapak Ibu? Nah, jelas konsekuensi ya. Jadi terkadang murid kita ada yang ceroboh menumpahkan sesuatu atau mengotori lantai. Nah, jelas dia otomatis akan membersihkannya. Selanjutnya adalah murid memperbaiki kancing baju temannya yang ia rusak. Nah, itu dia konsekuensi. Biasa ada murid kita bermain, ya, tidak sengaja kancingnya dia tarik kancingnya temannya. Nah, sebagai bentuk konsekuensinya adalah dia harus memperbaiki. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini sering bisa lihat temanku begini. Nah, ini berarti apa ini? Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya, masih termasuk hukuman teman-temannya. Nah, selanjutnya membersihkan WC karena tidak menghafal perkalian, Mbak. Ini permasalahan sampai kelas tinggi nih. Jadi kan tidak hafal perkalian suruh bersihkan WC. Bagaimana? Nah, jelas ini masih termasuk dalam hukuman. Nah, walaupun mendatangkan positif di kita, selalu bersih WC karena banyak yang anak tidak hafal perkalian. Jadi carikan dulu anak yang tidak hafal perkalian untuk bersihkan WC. Lanjut, murid berdiri di terik matahari karena lupa membawa buku tulisnya. Nah, ini jelas apa teman-teman? Hukuman. Oke, kita lanjut. Itu tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi ternyata di sini kalau kita memberikan hadiah, memberikan pujian, memberikan penghargaan, ya, memberikan hadiah apapun itu bentuknya, uang kah, bintang kah, diberikan pensil atau apapun itu yang dilakukan secara terus-menerus, sebenarnya itu akan menumpukan sesuatu. Apa maksudnya? Ya, penghargaan itu ya juga ternyata ada yang jangkanya pendek, ada juga jangkanya panjang, teman-teman. Lalu kemudian ada juga penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, ya, yang mungkin sempat ada di murid kita karena ini terus dikasih karena anak pintar. Oh, ini anak pintar betul, ini guru pintar sekali. Nah, itu yang disuruh selalu, itu terus nonton, dia pakai belajar. Karena itu terus dikasih itu hadiahnya, mah tinggal habis dibunuh. Nah, gitu. Karena ini terus, misalnya ini terus dikasih penghargaan. Jadi semuanya cuek, yang lainnya cuek, bilang percuma nih, jangan deh. Gitu. Terus selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, di sini bisa saja kalau kita selalu kasih hadiah-hadiah, ya, yang pada saat kita tidak kasih penghargaan satu kali, yang bisa saja dia ketergantungan dan tidak bagus lagi pengerjaannya. Penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga menghukum. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi tidak selamanya penghargaan itu bagus, apalagi kalau kita kasih terus-menerus. Bagaimana jadinya kalau penghargaan itu terhenti, kita tidak berikan kepada anak tersebut, pasti
motivasinya juga akan hilang, karena jelas penghargaan itu motivasi dari luar. Di satu sisi juga akan ada murid-murid yang bisa saja cemburu atau motivasinya tidak akan timbul, karena kita penghargaannya selalu ke orang-orang tertentu saja. Dilanjut. Nah, di sini adalah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan di kelas saya sendiri, kelas 5, membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa lakukan itu, baik itu di guru mapel, guru kelas, bahkan juga di rumah kita sendiri bisa melakukan keyakinan kelas ini atau keyakinan seperti ini. Nah, di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita harus garis bawah ini, Bapak Ibu guru sekalian, antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Guru cuma memantik, mengarahkan murid sehingga terjadi keyakinan kelas tersebut. Nah, lebih lanjut di sini keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Oke. Jadi di sini ada contoh dari keyakinan kelas yang sudah jadi. Ini yang pertama, kedua. Nah, ini dibuat menggunakan laptop. Nah, ini keyakinan kelasnya. Dan selanjutnya ini contoh yang lain lagi, keyakinan kelas. Dan ini contoh keyakinan kelas yang tempo hari saya laksanakan atau saya buat bersama murid-murid. Berdasarkan kreativitasnya mereka gunting sendiri, dia tempel sendiri, dia gambar sendiri, dia tulis sendiri, dia buat sendiri isinya secara musyawarah. Nah, bentuknya seperti ini, terbentuk 5 keyakinan kelas kita. Kemudian mereka sepakati dengan cara bertanda tangan masing-masing. Ya, jadi mereka harus berpakaian rapi, harus sopan santun, menjaga kebersihan, lalu di sini harus disiplin, dan di sini juga harus saling menyayangi sesama temannya. Nah, jadi mereka cuma ingat begitu. Ya, kata-katanya singkat dan mudah diingat. Nah, yang menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa terus-terus membentuk keyakinan kelas itu ada 6, yaitu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan, gantilah kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan dan atau keyakinan yang dituju. Terus yang kelima, murid menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas tersebut selanjutnya dicetak atau diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekelas. Nah, di sini ada sedikit dokumentasi. Nah, ini pada saat saya mempersilakan murid untuk berdiskusi, bercurah pendapat, ya, tentang peraturan yang perlu sama-sama kita sepakati. Nah, mereka pasti akan mengeluarkan idenya secara bebas. Nah, mereka tulis di sticky note. Nah, di dalam prakteknya selanjutnya adalah mencatat semua masukan. Nah, mereka catat baik-baik, kemudian ditempelkan di papan tulis. Nah, nanti kita baca sama-sama. Dan yang ketiga adalah gantilah kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian, dari semua yang anak-anak tulis tersebut pasti ada yang menggunakan kata negatif seperti jangan, tidak boleh, apalagi pokoknya yang kata negatif. Dan jangan membuang sampah sembarangan, ada kata jangan. Nah, itu negatif, sehingga kita berdiskusi sama murid, ubah yang negatif itu menjadi positif. Kalau positifnya jangan membuang sampah, apa?
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi masih ada kata negatifnya. Kira-kira apa yang bisa membuat itu menjadi positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Nah, jadi itu menjadi positif. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat itu banyak yang menggunakan kata negatif, ya kita ubah sama-sama menjadi positif lalu kita tuliskan. Lalu kemudian keempat, di sini ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu sama-sama berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Ya, karena kita kalau berjalan di koridor dengan baik, tidak berlari, terus mendengarkan orang yang sedang menjelaskan di depan kita, datang tepat waktu ke sekolah, itu sebenarnya kita sedang menghormati seseorang. Ya, kita menghormati guru kita. Ya, kita berjalan tidak berlari itu menghormati orang lain supaya tidak celaka. Nah, sama halnya dengan datang tepat waktu itu menghargai diri kita sendiri dan menghargai juga orang lain. Nah, seperti halnya Bapak Ibu sekalian kalau naik motor, kenapa harus menggunakan helm? Agar ya tidak kepala, tidak bocor, ya tidak kena benturan, ya. Nah, sebenarnya supaya apa? Karena takut ditilang atau bagaimana? Itu juga salah satunya. Tapi kalau di Bunni ada tilang di sini, supaya apa kira-kira? Supaya selamat, dia menjaga dari bala atau kalau jatuh, crash. Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung sebenarnya ada di benak kita. Oh, ternyata ini helm kita pakai supaya kita selamat. Nah, itu sudah ada nih keyakinannya. Keyakinannya adalah keselamatan. Nah, gunakanlah helm. Itu adalah keyakinan kita untuk selamat. Nah, apalagi keyakinan yang sering kita sebenarnya kerjakan atau kita lakukan. Memasaklah, kita memasak pagi-pagi, keyakinan apa itu sebenarnya kalau kita di rumah dimasakkan suami kita pagi-pagi, keyakinan apa sebenarnya di situ? Apa itu keyakinan apa itu kita masakkan oleh keluarga kita di pagi hari? Itu pasti adalah keyakinan saling menghargai, saling menghormati. Ya, orang kan lapar, mau makan. Nah, jadi kita saling menyayangi juga masuk. Karena kita menyayangi keluarga kita, ya mulai dari suami kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, makanya kita rela untuk selalu setting di kepala kita pagi-pagi itu untuk memasak. Nah, itu karena tanda kasih sayang. Yang sebenarnya terkadang luput dari penghargaannya. Nah, jadi itu keyakinan kita, kasih sayang. Ya, di sini setelah ini murid-murid buat keyakinannya masing-masing, seperti tadi saya bilang ada saling menyayangi, saling menghormati, sopan santun, disiplin. Mereka tanda tangani masing-masing sebagai bentuk bahwa keyakinan kelas itu sudah kita setujui sama-sama. Jadi tidak ada lagi perlawanan. Pada saat itu sedang dapat tanda tangan, ini ada tanda tangan. Ya. Jadi dia tidak bisa menolak. Nah, jadi 2 hari setelah saya laksanakan itu, dan tahu ada peristiwa di mana murid begini, kamu tidak saling menghormati, kok kamu jadi ada jadi ada tiba-tiba keyakinan yang tersebut yang terucap dari mulutnya. Saling menyayangi tuh, saling menghargai, begitu istilahnya di kelas sekarang. Jadi terkadang dia mengucapkan kembali secara tidak langsung keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah di sini keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat sesama
atau semua warga kelasnya. Jadi ini kalau sudah buat anak-anak, kita tempatkan di posisi yang tepat, di mana bisa dilihat oleh semua warga kelas, dan untuk dipatuhi bersama. Nah, di sini teman-teman sekalian, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ini masih terkait dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima hal ini, pastinya kita mau sebagai manajer. Nah, apa maksud dari kelima ini? Nah, kita akan coba telisik dengan menyimak sebuah video bersama. Diharapkan dari melihat video tersebut, Bapak Ibu bisa membedakan dari posisi tadi, kelima posisi tersebut. Yang pertama ya, ini pertama penghukum. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, tadi itu adalah posisi guru sebagai coba perhatikan, tidak ada sama sekali kesempatannya itu murid untuk berbicara. Tapi ketika lomba bicara diserang, dia tidak bisa. Bahkan awalnya hukumannya cuma 2 kali keliling, disuruh langsung 5 kali. Wah, mantap. Nah, ini beda lagi teman ya, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini sedikit lebih lembut dan sedikit mengenai hati juga. Nah, silakan dinikmati videonya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, jujur saja ya, saya bahkan pernah melakukan perilaku tersebut ke murid saya. Bilang, susahnya itu, mamamu, bapamu cari beras, 1 butir beras itu dimakan itu, dan kamu datang saja dulu di sini tidak mengerjakan tugas. Sering saya dulu pada saya lakukan begitu. Pas saya nonton film tertampar saya. Ternyata betul-betul nih
Iya, jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan pernah juga saya bilang, kenapa kisah itu tidak pernah tugas bagi kamu jadi apa nanti? Kasihan itu orang tua. Saya selalu bagi orang tua begini berkisah saya banting angkat campur rumah. Nah itu, merasa besar biasa tertutup di begini anak kasihnya. Iya, ternyata itu masuk di hatinya tapi tidak berubah lagi. Tidak berubah itu tuh di besoknya. Iya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagus sebenarnya itu bukan karena biasa ada yang tersangkut sedikit. Nah ini tak pantul itu, tidak masuk sama sekali. Nah posisi selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah ini lebih friendly. Tapi apa yang terjadi? Coba dilihat, masih sama Naren ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, coba ada kata yang penting tadi di video tersebut bilang demi ibu, untuk ibu, ya kan? Jadi ketika anak tersebut melanggar dan tidak didapati oleh guru tersebut, nah pasti akan berbeda sifatnya kan? Nah kalau tidak ketemu sama guru itu, nah pasti akan berbeda. Nah jadi dia selalu tergantung sama guru itu, bilang, aku suka sekali Pak Ilham, andalanku sekali, karena begitu sebagai teman. Biar kulompati Pak Ilham begitu, teman, nah gitu. Teman, ya, karena selalu lemah lembut begitu, terus begitu tutur katanya, lari cepat sayang, bro. Nah, jadi, memang bagus kita sebagai teman, tapi ada hal yang kita lupakan bahwa kita itu guru. Nah, ada yang kita lupa. Ya boleh, tapi kita lupa kita adalah seorang guru yang harus mendidik. Nah, kalau begitu kita seperti dianggap teman. Ya, betul nak. Lanjut, posisi pemantau atau monitor ini beda lagi ya. Silakan dilihat lagi. Ini sedikit lebih meningkat, sedikit lebih bagus. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itulah posisi pemantau tadi. Intinya adalah ada peraturan yang paten, hukumannya paten pula. Jadi murid itu sudah tebak, kalau saya langgar ini, pasti hukumannya ini. Tidak bisa lagi ditawar-tawar, dan dia sudah tahu. Nah dia terbukti di video tadi, dia terlambat, dia sudah tahu bahwa pasti saya dihukum begini. Nah saya terlambat 20 menit, berarti saya nanti 20 menit tidak istirahat. Nah itu sebenarnya namanya adalah konsekuensi. Jadi ada tindakan, ada stimulus, ada respon.
responnya itu seperti itu tadi. Ya, ini posisi manajer yang diharapkan kita lakukan seperti ini di murid kita. Jadi silakan teman-temanku sekalian, Bapak Ibu guru yang luar biasa untuk menyimak hal ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, cukup untuk videonya ini. Inilah tadi posisi sebagai manajer. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau berpendapat untuk yang terakhir ini, posisi guru sebagai manajer? Sebenarnya pasti Bapak Ibu sudah melihat perbedaannya sekali. Mulai dari yang menghukum tadi, sehingga yang seperti ini lembutnya, baik sebagai manajernya. Pasti Bapak lihat perbedaannya. Minimal ada perbedaan yang Bapak dapat, yang terlihat di video tadi. Siapa sempat ada yang mau? Oh ya Bu Wiwi, ya silakan Bu Wiwi. Ya luar biasa ya Bu Wiwi. Baik, dari video-video tadi itu ada yang posisi kontrol penghukum, ada juga posisi kontrol apa tadi? Pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, posisi teman. Nah, saya rasa perbedaannya itu adalah dari kata-katanya. Ada yang membuat anak merasa bersalah dan ada yang langsung kata-katanya untuk menghukum anak itu. Kemudian kalau menurut saya yang paling baik ya dalam posisi manajer. Kalau di posisi manajer itu murid-murid diingatkan tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat, yang harus kita yakini bersama. Nah, disitulah murid bisa melihat apakah mereka apa yang mereka lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak. Ya, kita hargai Bu Wiwi, bagus sekali, mantap sekali ya, betul sekali. Posisi sebagai manajer seperti itu kelihatan sekali tadi posisi manajernya itu murid diajak untuk berpikir. Ya, diajak untuk berpikir, berdiskusi. Nah, tadi itu timbul solusi dari diskusi tersebut. Ya, untuk menyetel alarmnya. Nah, dan diingatkan lagi tentang keyakinan kelasnya yang mana dia langgar, ternyata yang disiplin dan sebagainya. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Jadi itu tadi posisi kontrol seorang guru.
bersalah teman pemantau manajer, dan kita berharap kita sebagai manajer. Nah, di sini ada dampak-dampaknya teman-temanku sekalian. Nah, di sini penghubung itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, menghukum verbal dan sebagainya. Dampaknya itu, nah ini anak pendendam. Ini tadi yang saya singgung, betul-betul itu anak kalau dihukum memang betul-betul keras masuk di hatinya. Tunggu nih, dendam itu simpan-simpan. Nah, lanjut, pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan sesuatu, guru menyatakan kesalahan pada siswa. Dampaknya adalah murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Lalu kalau sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau, bercanda. Nah, dampaknya adalah murid bergantungan pada satu orang yang membuat siswa tersebut tidak mandiri. Nah, ini secara singkat pemantau. Nada bicaranya itu ekspresinya datar, pemantaunya tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ya, jadi ini ada dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi terkadang juga di situ mereka bisa menimbang-nimbang konsekuensi yang dia dapatkan. Nah, sedangkan yang manajer di sini ini yang kita harapkan bersama, kita pelajari, kita biasakan, yaitu suara netral, tercipta desa positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya adalah murid mandiri dan percaya diri. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibuku sekalian, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang, rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada kasus yang mungkin menarik ya. Ibu Sulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira apa alasannya Tommy merebut makanannya temannya? Cikur ya, apa kan? Maluku iga, lapar iga. Nah, secara kalau kita lihat betul, karena anak tersebut dia lapar dan orang tuanya tidak atau enggan membawakannya bekal. Nah, maka kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Nah, terus tadi itu dia mengganggu temannya, suka mengganggu temannya, berarti dia ingin apa? Iya, ternyata di balik perilakunya tersebut, dia ini ingin diterima sama temannya. Dari kejahilannya itu sebenarnya dia mau diterima oleh temannya, lingkungannya, dia mau dikasih sayang. Yang bisa saja kasih sayang tersebut tidak dia dapatkan di rumahnya. Selanjutnya adalah takut dengan dia, karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini adalah dia butuh nilai kekuasaan. Selanjutnya adalah mereka karena dia merasa bosan dengan bekal makanan itu saja, makanya dia ambil makanannya temannya. Ya, mie terus setiap hari mie dikasihkan anaknya. Temannya nasi goreng plus sosis yang ditumis-tumis, ada anunya, dicari-carinya. Nah, dia mau seperti itu, Nah, itu jadi dia mau kebebasan. Nah, iseng itu kesenangan. Nah, bisa dia mau senang. Nah, di sini ada kasus-kasus. Aku senang main kejar-kejar dengan ibu guruku. Ini seru. Nah, ini kebutuhan apa yang terpenuhi? Ya, senang, karena dia senang. Nah, terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini masih apa ini? Ya, kasih sayang ya. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti itu apa? Kekuasaan, betul.
dia merasa hebat ini. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, dia bosan mewarnai, dia mungkin mau ngecat tembok. Kira-kira itu apa itu? Ya, dia mau bebas karena bosan, dia mau yang lain. Nah, begitu. Sebenarnya ada di murid tak begitu. Ada murid tak selalu menguap, mengantuk. Nah, sebenarnya ada kebutuhannya atau tidak terpenuhi. Nah, mungkin saja. Nah, dia butuh apa? Kurang apa? Nah, kita bisa lihat. Ada selalu cungkil-cungkil pinggangnya temannya. Nah, berarti itu butuh diperhatikan. Nah, terakhir segitiga restitusi. Nah, ini cara untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini menstabilkan identitas yang pertama, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi. Oke, secara singkat, Bapak Ibu guru sekalian yang luar biasa, saya akan memperlihatkan satu video. Saya melakukan restitusi kepada salah satu murid saya di kelas, ya. Kasusnya adalah Naura tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita coba lihat kapan dia melakukan segitiga restitusi tersebut. Secara sederhana, ini Naura pertama-tama kita stabilkan dulu bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Lalu kemudian kita validasi tindakannya bahwa perilaku tersebut untuk kamu tidak melakukan lebih daripada itu, ya. Untuk kamu cuma melakukan hal yang seperti itu saja, yang menggebrak meja temannya, punya itu. Nah, dan di sini tadi ada diingatkan lagi keyakinan kelasnya bahwa kita harus saling menghormati sesama teman. Nah, ini kita ajak diskusi anak-anak untuk kedepannya. Katanya kalau ada muridnya atau temannya seperti itu lagi, dia akan melaporkan kepada gurunya, guru kelasnya atau guru mapelnya. Nah, jadi murid melakukan atau mengeluarkan solusi sendiri. Nah, itu. Baik teman sekalian, itulah tadi presentasi dari saya, ya, tentang beberapa hal yang tentang budaya positif yang sekiranya ini dirasa penting untuk Bapak Ibu laksanakan, yang dimana kita sudah bahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga lelahnya kita menjadi lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi materi yang telah dibawakan oleh calon guru penggerak kita yang sangat luar biasa. Dengan demikian, saya simpulkan bahwa perubahan paradigma belajar tidak hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang menemukan, berkreasi, dan bekerja sama. Yang kedua, disiplin positif. Mendisiplinkan siswa bukan hanya soal hukuman, tetapi lebih pada membimbing mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, motivasi perilaku. Memahami apa yang memotivasi siswa dapat membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Yang keempat, kebutuhan dasar. Memahami kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman dan diterima akan membuat mereka merasa lebih nyaman di kelas. Yang kelima yaitu restitusi. Mereka ketika terjadi kesalahan, restitusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahannya. Dan yang terakhir tentang keyakinan kelas, nilai-nilai bersama dalam kelas menciptakan suasana yang positif dan mendukung. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada hari ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas lagi bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 83 Baru. Sebelumnya saya berterima kasih banyak atas diadakannya kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan diseminasi ini, saya menjadi tahu dan paham tentang budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat menginspirasi dan bermanfaat akan kami terapkan di sekolah, khususnya di kelas nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida. Saya adalah guru kelas 2 dari UPTD SDN 83 Baru. Saya sangat berterima kasih dengan adanya diseminasi ini, sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi tahu bahwa cara membuat keyakinan kelas yang benar, yaitu dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Siswa juga dibuat secara bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah, saya juga menjadi paham tentang posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, hingga restitusi. Kedepannya akan saya praktikkan sendiri di kelas saya. Terima kasih Bapak calon guru penggerak Angkatan 11. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita hadir di tempat ini dengan sehat walafiat, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar atau membuat keyakinan kelas kita. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau belum, nah kita coba belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama apa itu keyakinan kelas, dan nanti kita akan belajar bersama-sama membuat keyakinan kelasnya kita ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Nah, kita mulai dari mengenal apa itu keyakinan kelas. Mungkin bisa dibantu Bapak, coba dibantu-bantuin. Berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi terima kasih Ananda Iqbal sudah membacakan. Jadi berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, pernah dengar namanya peraturan kelas? Pernah dengar? Biasanya peraturan kelas itu ditempel di mana? Biasanya
tembok. Baru ada aturan-aturannya. Contohnya apa? Misalkan contoh-contoh yang kamu ingat, yang pernah kamu lihat, yang masih kau ingat, yang pernah kamu lihat, peraturannya salah satu saja. Contoh. Saya jangan membuang sampah sembarangan, begitu. Seperti itu kan? Nah, biasanya peraturan itu dibuat oleh gurunya saja. Tidak disertakan muridnya, tidak diajak murid-muridnya untuk buat sama-sama. Nah, biasanya itu langsung ada saja peraturannya ditempel. Nah, ini keyakinan kelas dibuat bersama guru dan murid. Nah, selanjutnya dibaca Lutfi. Keyakinan kelas berupa pertanyaan dan mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi nanti keyakinan kelas itu ada suatu bacaan atau suatu kata, ya, atau kalimat yang itu menjadi pedoman kita supaya kita teratur, ya, di dalam sekolah. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa tahap yang kita harus lakukan, anak-anak sekalian. Yang pertama, mempersiapkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, di sini anak-anak sekalian, saya minta kepada kalian secara bergantian yang berani melihat gambar di sini. Di sini ada berapa gambar kamu lihat? Nah, pasti kamu lihat ada 6 gambar di sini kan? Dan gambarnya berbeda-beda. Ya, benar atau salah? Harusnya, nah maksudnya adalah kalau memang salah, harusnya bagaimana? Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, kita coba Ananda Dela, kalau kamu lihat gambar yang pertama ini nih. Ini benar atau salah? Salah. Ini benar atau salah? Ya, sudah pasti salah. Dia lagi ngapain tuh? Buang sembarangan. Harusnya bagaimana? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Gampang sekali kan? Nah, sekarang gambar yang kedua. Coba Ipal lihat ini, apa yang dia lakukan Ipal? Salim sama siapa ini? Guru. Ya, sama gurunya ya, contohnya. Ini benar atau salah yang dilakukan? Benar. Kenapa? Menghormati guru. Menghormati guru. Tepuk tangan untuk Nela dan Ipal. Gambar ke Nurul, coba lihat Nurul. Pernah, mungkin ada di sini yang pernah lakukan. Nah, ini benar atau salah Nurul? Salah. Nah, lihat nih, berantakan semua barang-barangnya. Dia simpan barangnya baik-baik baru. Ini benar atau salah Nurul? Salah. Kenapa Nurul? Salah. Kenapa Nurul? Karena berkelahi, harusnya bagaimana dia saling sama teman? Harus apa? Mestinya apa? Salah sama teman. Harus berkelahi. Harus saling apa? Apa? Saling berteman, saling menghormati ya. Tepuk tangan untuk Nurul dan Lutfi. Ya, sekarang gambar keempat. Nah, coba Aulia, coba lihat perhatikan Aulia. Ada guru, ada murid-muridnya duduk rapi. Ini benar atau salah? Ya, karena muridnya sedang apa? Belajar. Sedang apa? Memperhatikan siapa? Ya, memperhatikan gurunya, sedang menjelaskan. Oh, sekarang siapa ini? Alfi, ya, dia. Ya, Alfi bagaimana ini Alfi? Belajar. Benar atau salah, Alfi? Apa dia kerja, Alfi? Sedang mengerjakan PR-nya, tugasnya kan? Benar atau salah? Tepuk tangan untuk Alfi. Oh, terakhir spesial untuk Iva ya. Bagaimana Iva kalau lihat ini Iva? Baju merah putih ya, seperti baju kita ini. Ya. Tapi begini dia. Benar atau salah? Salah. Bajunya apa? Bersih? Kotor. Harusnya apa? Harusnya bersih. Harusnya apa?
api. Nah, Tapi tidak diksi pergi ke belakang. iya, jadi ini ya yang harusnya bajunya apa? Bersih. Harus apa lagi? Rapi. Ya, seperti tenaga siapa? Eril setiap hari masuk bajunya rapi ya seperti Alvin juga. Ya, sekarang kita akan mencatat semua masukan-masukan para murid. Maksudnya adalah kita akan menuliskan di kertas tempel ini apa masukan atau ide kalian tentang peraturan yang kita mau laksanakan. Contohnya tadi sudah disebutkan semua. Jangan membuang sampah pada tempatnya kan. Apalagi tadi yang kau dengar, berpakaian harus apa? Banyak. Bersih. Ataukah mungkin ada ide yang lain? Oh, harusnya Pak di kelas kita itu tidak boleh menyela teman, tidak boleh mengganggu teman. Contohnya begitu. Jadi buat satu peraturan, baru nanti tempel di sini nih. Ya, contoh. Siapa? Lutfi. Dia tulis ambil, kan? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Contoh. Tempel. Nah, gitu. Begini ya, Pak, bisa yang lain daripada yang tadi disebutkan? Boleh. Jadi kira-kira di kelas kita ini harus peraturannya apa? Idenya apa yang harus kita lakukan, kita patuhi sama-sama? Pak, terserah berapa Pak? Apa? Mau ditulis Pak? Minimal 1 Orang. ya, minimal satu saja, satu kalimat, satu orang. Misalkan tadi itu tidak boleh membuang sampah kan? Masih ingat toh? Nah, itu saja. Tulis. Boleh? Nah, silakan. Jadi tak usah terburu-buru, saya kasih waktu 3 menit ya. Itu 3 menit lama untuk sudah cukup waktunya untuk menulis satu kalimat. Balik di sini tulisnya. Silakan ya, setelah yang selesai. Pelan-pelan. Silakan tempel idenya di sini. Nah, oke, ya. Terserah bentuknya bagaimana, tempelnya di mana. Tempelnya di sini nih. Oke. Sudah ditempel. Oke, sudah semua ya? Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk di tempatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. 3. Gantilah kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Tapi yang lainnya dengarkan. Jadi kita ganti kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Yang negatif itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang mana itu negatif, Iqbal? Negatif itu yang menggunakan kata jangan atau tidak boleh atau melarang, itu semua kata yang negatif. Ya, kita ganti dengan yang lebih positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau positifnya Pak bagaimana? Jangan masih negatif. Jangan membuat sampah sembarangan. Toh? Berarti kalau positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu positifnya. Nah, sekarang kita sama-sama ya, kita sama-sama kerjakan atau kita coba ubah. Lalu kita kelompokkan nanti ya. Nah, di sini saya minta bantuan ya. Coba Iqbal naik di sini. Dibacakan dari hasil pekerjaan atau tulisan temannya. Apa ini yang pertama? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Nah, kalau begini tidak boleh menyontek saat ulangan. Kalau mau dijadikan positif bagaimana? Berarti kita kalau tidak boleh menyontek, kita harus apa? Mengerjakan ulangan kita secara mandiri, mengerjakan Pelajaran.
Ya, tugas ya, anggaplah tugas. Ya, kita secara mandiri. Nah, ini boleh. Jadi ini mandiri ya. Nah, selanjutnya baca Pak. Tidak boleh berperilaku kasar terhadap sesama murid. Nah, tidak boleh lagi. Tidak boleh berperilaku kasar terhadap sesama murid. Siapa yang tahu kalau artinya positifnya bagaimana? Ya, silakan dulu. Tidak boleh berperilaku kasar terhadap sesama murid. Berarti kalau positifnya apa? Kita harus apa sesama murid? Saling? Ya, saling menghormati sesama murid. Oke. Nilai keyakinannya tadi itu mandiri. Ini sekarang lahir lagi apa? Menghormati. Menghormati. Oke, kita tempel di sini. Karena sejenis. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini tadi yang disinggung. Apa positifnya, Asmi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, apa Nela? Buanglah sampah pada ya, buang sampah pada tempatnya. Ini kira-kira nilai kebajikan apa, nak? Tentang kebersihan, ya. Tentang kebersihan. Kita coba tulis dulu. Kebersihan. Yang kita kelompokkan seperti ini. Karena kebersihan itu semua tadi tentang membuang sampah. Yang mana lagi sama? Ada yang tentang kebersihan? Tapi saat masuk kelas maupun keluar kelas dan tidak boleh memakai pakaian, tidak boleh bermain di kelas. Wah, luar biasa. Ini berarti rapi saat masuk kelas maupun di luar kelas. Berarti kita buat di sini rapi dalam berpakaian. Nah, rapi dalam berpakaian berarti itu adalah tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Ya, berarti tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke, terima kasih Nena. Nah, ini masih ada nih. Tidak boleh membuat sampah sembarangan. Ini sama dengan di sini? Sama. Oke, kita tempel. Coba dibacakan yang lebih. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jangan buang berarti dia di sini ya? Ya, masih sama kan? Boleh mengejek teman, tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan harus menghargai teman. Tidak boleh mengejek teman, berarti kita harus saling menghormati. Oke. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini tentang apa? Tentang apa kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kebersihan dan harus menghargai teman, berarti menghormati ya. Tidak boleh berkata kasar. Lawannya kata kasar apa? Ya, sopan. Jadi kita tulis apa di sini? Sopan dalam sopan dalam berbicara. Sopan dalam berbicara. Dan masih ingat kenapa orang harus menggunakan helm kalau sedang mengendarai motor? Supaya apa? Agar apa? Agar tidak terjadi hal yang Ya, apa yang tidak tertunda itu? Misalkan apa? Kecelakaan. Terus apa lagi? Ya betul, supaya tidak kecelakaan. Biar apa kita? Biar
Dia selamat. Jadi orang yang mengendarai motor itu, tidak ada aturan sebenarnya. Maksud itu memang aturan, tapi dia sudah meyakini kalau saya menggunakan helm, saya akan selamat dari kecelakaan. Maka daripada itu, sama halnya keyakinan kelas ini, walaupun nanti kalian sudah tamat atau keluar dari atau selesai di kelas 5, kamu akan tetap mengingat keyakinan kelas bahwa saya harus selalu berperilaku menghormati orang lain, ya, harus selalu sopan terhadap orang kalau berbicara, ya, santun. Kita akan menempelkan di bagian sini keyakinan kelas kita. Di sini sudah ada keyakinan kelas kita di sini, dan setelah kita menulis sticky note ini, kita menuangkan ide, ternyata lahir 5 keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak punya di sini kertas yang bisa kalian tuliskan bersama teman kalian. Masing-masing kelompok akan menuliskan keyakinan kelas di setiap satu kertas ini dengan rapi, dengan cantik, ya. Nanti di lem kita tempelkan di sini. Oke? Bisa? Sudah? Nah, oke, kita tempel. Silakan ditempel saja, sini. Apa itu? Menghormati. Oke. Imut, bahagia. Oke. Oke. Di sini. Iya, Pak. Ya, toh? Kita sudah menuliskan keyakinan kelas kita, kelas 5. Nah, sekarang semua perhatikan di papan tulis. Apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas kita bersama di papan tulis ini dengan rapi, dengan tertib. Nah, dimulai dari Bapak, ya. Saya tandatangani. Nanti dilanjut oleh anandaku sekalian, ya, menggunakan tanda tangannya sendiri. Oke, silakan secara bergantian.
Oke, semuanya sudah menempelkan keyakinan kelasnya? Dan sudah bertanda tangan di sini? Oke, saya beri kesempatan kepada ketua kelasnya untuk menempelkan keyakinan kelas kita di kelas kita, ya, di posisi yang apa? Yang mudah diapa? Mudah dilihat. Oke, silakan Ipal. Perhatian. Perhatian. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, setelah ini kita sudah punya keyakinan kelas, sudah kita tanda tangani. Lalu kita sudah tempelkan seperti ini. Nah, ini anak-anak sekalian, kita harus yakini bersama. Kita harus saling apa? Yang pertama menghormati. Lalu kita lalu kita harus menjaga apa? Kebersihan. Dan kita harus bertanggung jawab rapi dalam berpakaian. Dan terakhir sopan dan santun. Oke. Setelah kita buat keyakinan kelas, di sini ada lembar umpan balik yang harus Nandaku isi. Ya, ada 3 nomor. Isi sesuai dengan yang kalian rasakan, ya. Diisi, masing-masing akan mengisi lembar umpan balik ini. Saya bagikan, ya. Tuliskan namanya, kelasnya. Untuk kali ini kita sudah membuatkan keyakinan kelas kita. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadli Saputra, kelas 5. Saya sangat senang dan bersemangat karena dengan membuat keyakinan kelas saya lebih menjadi nyaman belajar dan senang kegiatan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Nurhalidah Takdir, dari kelas 5. Saya senang karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, dan kini saya memahami tentang keyakinan kelas dan fungsinya. Saya berharap kami bisa saling menjaga dan menjadi murid yang bersih, yang berkemampuan mantap.